Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku kelas 7, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya menerangkan kali ini nanti bisa dicerna dan difahami dengan baik ya. Oke, untuk hari Sabtu ini kita santai saja, kita membahas tentang latihan membandingkan pecahan yang pada pertemuan terakhir itu ya. Ini latihannya, nanti untuk soal yang satunya akan saya bikin video yang lain lagi ya. Oke, sekarang saya mau mencoba mengerjakan sesuai dengan form yang ada. Saya mencoba seperti kalian mengisi form, nanti sesuai jawabannya ya. Nah, saya isikan nama saya Nur Farida. Oh, harus huruf kapital ya. Ini Nur Farida. Nih, saya ambil aja kelas A. Nah, sekarang kita mulai dengan mengerjakan nomor 1. Taksiran terdekat untuk nilai yang bersesuaian dengan titik P pada garis bilangan adalah, nah ini coba perhatikan. Kalau di sini ada garis bilangan, di situ angkanya pada garis bilangan adalah bilangan bulat semua. Tapi titik P itu di antara angka 1 dengan 2, berarti itu nanti pasti 1, nah, ini kita pakai perkiraan karena di sini tidak ada skalanya. Jadi skalanya itu kita, kalau misalkan kalian menggunakan buku paket, itu bisa dengan mengira-ngira menggunakan penggaris. Nah, ini coba perhatikan di sini ya. Ini saya coba, ini kalau pas tengah saya buat itu 1,5. Nah, ini kalau misalkan saya buat 1,1, ini kok agaknya titik P ini agak di kanannya 1,1. Kalau saya bikin 1,4, ini berarti harusnya dekat dengan titik yang saya buat itu. Nah, berarti yang paling cocok adalah 1,2. Jadi saya isikan 1,2. Oke, bisa difahami ya. Sekarang yang nomor 2. Seorang pelari mampu menempuh jarak sejauh 3000 meter dalam waktu 8 menit. Pertanyaannya, berapakah rata-rata kecepatan pelari tersebut dalam meter per detik? Nah, ini pertanyaannya adalah dalam meter per detik. Berarti kalau yang diketahui dalam menit, kita rubah dulu menjadi detik. Ada yang tahu 8 menit itu sama dengan berapa detik? Jadi kita rubah dulu. 1 menit adalah 60 detik, berarti kalau 8 menit adalah 8 kali 60, sehingga hasilnya 480 detik. Nah, berarti kecepatannya berapa? Kecepatan itu simbolnya V, kalau ya IPA ya, maka V adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya 3000, waktunya, maafin 3000 ya, 480, hasilnya adalah, kalau kalian hitung hasilnya adalah 6,25. Berarti jawabannya adalah B. Nah, itu ya. Jadi harus dipahami tadi dirubah dulu dalam detik sehingga diperoleh 6,25. Oke, sekarang yang nomor 3. Ini dari gambar, pecahan yang sesuai untuk menyatakan bagian yang terarsir pada lingkaran berikut adalah, nah ini misalkan ada misalkan roti gitu ya. Nah, dalam satu roti, satu kue ini kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, seperti ini. Nah, berarti kan yang diarsir itu adalah hampir 3/4. Nah, berarti yang diarsir itu yang paling pas itu bagiannya ada di antara mana? Nah, ini berarti tandanya ini adalah di antaranya ini. Berapa di antara ini? Kalau sampai sini adalah setengah, kalau di sini adalah 3/4. Jadi itu bagiannya adalah antara setengah dan 3/4. Jadi jawabannya adalah C. Bisa difahami ya? Terus lanjut nomor 4. Air sebanyak 400 liter dapat dituangkan ke botol berukuran 250 ml. Nah, paling sedikit itu ada berapa botol nanti sehingga bisa memuat seluruhnya 400 liter. Nah, kalau botolnya ukurannya 250 ml, berarti kita rubah airnya tadi yang 400 liter kita rubah menjadi mililiter.
Nah, 400 liter sama dengan, ada yang tahu 1 liter berapa mili? Oke, 1 liter adalah 1000 mili. Berarti 400 liter adalah 400.000 mililiter. Nah, berarti ada berapa botol? Tinggal membagi aja. 400.000 mililiter dibagi dengan 250, sehingga hasilnya adalah, ada yang tahu berapa? Hasilnya adalah 1.600 botol, gitu ya. Oke, lanjut. Yang nomor 5, di antara ukuran waktu berikut yang menyatakan durasi waktu paling kecil adalah berapa? Coba, apakah 1 hari? Apakah 20 jam? Apakah 1.800 menit? 90.000 detik? Nah, kita yang paling mudah membandingkan itu berarti harus disamakan dulu satuannya. Coba, kalau 1 hari itu berapa jam? 1 hari itu adalah 24 jam. Terus yang yang 1.800 menit ini berapa? Nah, kalau 1 jam itu 60 menit, berarti 1.800 menit kita bagi dengan 60, sehingga diperoleh 30 jam. Nah, sedangkan detik dalam 1 hari, dalam 1 jam itu ada berapa detik? Kita rubah ke jam dulu semuanya ya. Berarti 90.000 dibagi dengan 3.600, sehingga diperoleh 25 jam. Nah, ternyata durasi yang paling kecil adalah 20 jam. Jadi jawabannya adalah B. Oke, bisa dipahami ya? Semuanya dirubah dulu ke dalam jam. Oke, lanjut. Yang nomor 6, pecahan dalam satuan jam yang paling tepat untuk menyatakan kelebihan menit antara pukul 1.10 dan 1.30 adalah berapa? Nah, kalau jam 1 lewat 10 menit dan jam 1 lewat 30 menit, jadi ada kelebihan waktunya adalah 20 menit. Nah, 20 menit itu berapa jam? Karena mintanya adalah satuan jam. Nah, kalau 1 jam 60 berarti 20 menit itu adalah 20 dibagi 60 jam. Berarti sama dengan berapa? 20 dibagi 60, kalau disederhanakan sama-sama dibagi 20 berarti 1/3 jam. Berarti jawabannya adalah B. Jawabannya B. Oke, kita lanjut yang nomor 7. Pada sekelompok siswa, 16 siswa adalah laki-laki, sedangkan 14 siswa adalah perempuan. Pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas. Nah, banyaknya siswa laki-laki ada berapa? Siswa laki-laki ada 16. Nah, kalau dibandingkan dengan satu kelas, nah satu kelas ada berapa? 16 laki-laki, 14 perempuan, jadi totalnya adalah 30, benar, 30 siswa. Berarti untuk pecahan yang tepat untuk laki-laki adalah berapa? 16/30. Jadi jawabannya adalah yang do. Oke, lanjut yang nomor 8. Pada gambar berikut yang menyatakan arsiran 2/3 adalah yang mana? Nah, jawaban A ini adalah berapa? Jawaban yang A adalah 2 yang diarsir, dengan seluruhnya adalah 5. Jadi itu 2/5. Jadi bukan. Sekarang yang B. Yang B ini adalah kalau kita bagi di sini menjadi sama. Nah, ini yang diarsir berarti ada 3 bagian. Berarti di sini 3/4, berarti bukan. Lanjut yang B. Ini kalau kita bagi sama, misalkan gini ya. Nah, itu berarti ada 2/5 sama dengan yang A tadi, yang C ini berarti bukan. Coba perhatikan sekarang yang D. Yang D ini kalau kita bagi, nah ini ada 1, 2, 3, 4 bagian yang sama, berarti yang itu adalah 2/4.
4, berarti bukan juga. Sekarang yang E, nah ini ada 3 bagian, yang diarsir ada 2, berarti 2/3, berarti jawabannya adalah E. Kita pilih yang E. Bisa dimengerti ya. Sekarang yang nomor 9, pada daftar pecahan berikut ini yang ketiganya ekuivalen adalah, ingat, ekuivalen artinya dia yang nilainya sama. Nah, kita cek yang nilainya sama. Yang A ini setengah dengan 2/4, ini masih sama ya. Ini kalau dikalikan 2, atasnya 2 kalikan, nah kalau 4/6 masih sama atau enggak? Yang atas kalau 4 berarti dikalikan 2. Yang bawah ini kalau dikalikan 2 harusnya 8. Berarti ini salah yang A. Kemudian yang benar berarti yang mana? 2/3 dengan 4/6. Oke, dibagi 2 ya. Kalau yang 8 ini dibagi 4. Berarti 8 dibagi 4 itu 2. 12 dibagi 4 itu 3. 2/3 berarti jawabannya adalah yang B. Kita jawab yang B. Oke, nomor 10 yang terakhir. Di antara bilangan berikut yang berada di antara 0,06 dan 0,07 adalah yang mana? Nah, ini perhatikan, ini ada 2 angka di belakang koma. Nah, kalau misalkan ditambahkan 1 angka di belakang koma berarti adalah 0, 0,061, 0,062 dan seterusnya. Sehingga nanti sampai ke 0,070. Nah, yang diantaranya ini yang mana? Berarti yang benar adalah 0,065 ini ya, diantaranya ini. Jadi kita jawab yang C. Oke, saya kirim. Lihat skornya. Nah, skornya 100 berarti jawaban saya tadi adalah benar semua itu ya. Nah, silakan kalau masih ada yang mau tanya boleh ditanyakan. Mulai angka 1 sampai 10 tadi saya kira lebih bisa difahami ya, meskipun nilainya salah. Coba nanti difahami lagi, tanya lagi sama Bu Fa boleh. Itu kalau misalkan kalian kesulitan menjawab, kalian boleh tanya-tanya kepada orang tua atau kakakmu atau tetanggamu sehingga bisa menerangkan gitu ya. Kalau misalkan kalian masih belum paham, oke, boleh ke tempatnya Bu Fa di sekolahan. Nanti setiap hari Sabtu saya ada di sekolahan ya, atau dengan hari Rabu silahkan. Ya, nanti boleh tanya-tanya tentang matematika dengan Bu Fa. Oke, sekian dulu dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.